Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nancy Fadila Rahmawati, NIM V1323058. Nah, di sini aku akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dari linear regression prediction, kemudian ada linear regression hypothesis testing, lalu ada logistic regression binary, dan yang terakhir adalah machine learning. Nah, yang pertama yaitu linear regression prediction. Oke, pada file linear regression prediction di sini diketahui apabila duration 1 maka skor 76, duration 2 skor adalah 78 dan seterusnya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari apabila duration itu 7, skornya berapa, durasinya 4 dan skornya berapa, begitu seterusnya. Nah, sebelumnya kita akan blok datanya terlebih dahulu, yaitu pada duration dan juga skor kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih insert, kita pilih yang chart dan scatter. Lalu kita klik kanan, pilih add trend line, ini pilih yang linear, kemudian kita checklist yang display equation on chart. Selanjutnya, setelah kita mengetahui angka dari grafik ini, kita akan mencari angka dari koefisien of slope, yaitu menggunakan rumus Linus. Kita ketik sama dengan, kemudian kita hilangkan bloknya terlebih dahulu. Kita ketik sama dengan, kemudian kita pilih Linus. Lalu yang bagian kelompok Y kita pilih yang variabel skor, kita blok cukup angkanya saja, kemudian koma. Untuk yang X kita pilih yang duration, kita blok, kemudian koma. Nah, di sini sudah muncul opsi seperti true dan juga false. Kita pilih yang pertama adalah true, kita klik 2 kali, kemudian koma, kita pilih false, kita klik 2 kali, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, otomatis di sini sudah muncul angka berdasarkan rumus Linus. Nah, berikutnya yaitu untuk koefisien of intercept, kita tinggal kita ketik angka yang ada pada grafik ini, yaitu 67,162. 67,162. Untuk mencari skor, kita akan menggunakan rumus yang pertama yaitu ketik sama dengan, kemudian kita pilih yang koefisien of slope atau sel E5, kemudian kita kunci dengan Fn F4 supaya ketika kita tarik nanti tidak berubah, kemudian kita kali menggunakan tanda bintang kecil kali dengan duration atau sel A22. Kemudian kita tambah dengan koefisien of intercept. Kita pilih yang sel E6. Kemudian kita kunci Fn dan juga F4. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul angkanya. Nah, karena di sini masih ada desimal, tinggal kita hilangkan desimalnya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, sehingga di sini sudah muncul bahwa apabila durasinya selama 7, maka skornya itu 104.
Oke, selanjutnya yaitu linear regression hypothesis testing. Nah, sebelum kita mengerjakan, karena kita akan mengerjakannya melalui software SPSS, maka kita harus sudah mempersiapkan software SPSS-nya. Kemudian, data-data yang kita miliki di Excel akan kita copy dan kita paste ke SPSS. Nah, yang kita copy itu cukup angka-angkanya saja, seperti ini. Kita copy, lalu kita paste ke SPSS. Yang ada di Excel tadi kita copy dan kita paste ke SPSS. Nah, nama atau heading pada SPSS ini bisa kita rubah. Bisa kita rubah melalui akan kita rubah ke X1, X2, X3, dan juga Y. Setelah nama ini kita rubah, kita sesuaikan, kemudian pada measure akan kita ubah dari unknown menjadi scale. Setelah itu kita kembali ke data view, lalu kita blok semua data yang sudah kita copy dari Excel tadi. Setelah kita blok, kemudian kita ke analyze. Kemudian kita ke regression dan juga ke linear. Nah, kemudian ini kita diminta untuk memasukkan variabel dependent dan juga independent. Nah, karena variabel dependennya adalah Y dan independennya adalah X, maka variabel Y akan kita masukkan ke dependent. Dan juga semua variabel X akan kita masukkan ke independent. Lalu kita ke bagian ini, yang pertama adalah statistik. Nah, pada statistik yang akan kita centang yaitu sebelah kanan ini. Nah, collinearity diagnostik kita akan centang ini, dan juga tetap membiarkan model fit ini untuk dicentang. Kemudian continue, lalu bagian plot, bagian Y kita akan memilih yang S-receipt. Kita masukkan ke variabel Y. Dan juga yang bagian X kita akan memilih spread. Kita masukkan ke variabel X. Lalu bagian yang histogram ini kita centang, dan juga yang normal probability itu juga dicentang. Lalu continue. Kemudian bagian yang save. Nah, bagian yang save ini akan kita centang yang residuals, kita centang yang paling atas ini, unstandardized. Kita centang, kemudian klik continue, dan juga pilih OK. Nah, setelah kita analisis akan muncul data seperti ini. Nah, apabila kita ingin mengecek ulang pada uji Kolmogorov-Smirnov, maka bisa kita lakukan dengan cara kembali ke data view. Nah, kembali ke data view untuk mengecek ulang uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, otomatis di sini sudah muncul variabel baru yaitu res1. Nah, cara untuk kita mengecek ulang pada uji Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan kita kembali ke data view,
Kemudian kita pilih Analyze. Kemudian non-parametric. Kemudian kita pilih Legacy Dialogs yang paling bawah. Kemudian pilih yang ini, yang sampel case. Nah, yang kemudian kita masukkan pada bagian test variable list, kita masukkan yang paling bawah ini. Kita masukkan, lalu kita pilih OK. Nah, setelah kita lakukan pengecekan ulang pada uji Kolmogorov Smirnov, maka akan muncul tabel seperti ini. Selanjutnya kita akan menganalisis dari hasil analisis kita tadi. Yang pertama yaitu kita akan menganalisis melalui uji normalitas. Yang pertama yang kita lihat adalah pada tabel ini regression standar regression 2. Nah, uji normalitas dengan melihat diagram histogram yang memiliki pola membentuk lonceng atau gunung seperti ini. Nah, itu bisa dikatakan bahwa data yang kita gunakan dalam penelitian ini itu terdistribusi secara normal, sehingga tergolong baik. Selanjutnya yaitu pada normal p-plot. Nah, di sini berdasarkan p-plot terlihat bahwa sebaran datanya itu menyebar di sekitar garis diagonal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Jadi berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov yang ditemukan nilainya adalah 0,078, yang mana angka ini lebih besar dari angka 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang kita gunakan ini terdistribusi secara normal. Berikutnya yaitu uji multikolinearitas. Yang kita lihat yaitu pada tabel koefisien ini, pada bagian ini VIF, kemudian dan juga tolerance. Nah, pada VIF ini dari masing-masing variabel itu menunjukkan angka yang lebih kecil dari 10, dan untuk nilai tolerance dari masing-masing variabel itu angkanya lebih besar dari 0,1 semua, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap data variabel yang kita gunakan dalam penelitian atau analisis ini tidak saling berkorelasi atau data yang kita gunakan terbebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas. Yang kita lihat yaitu pada grafik atau tabel di scatter plot. Nah, berdasarkan scatter plot pada gambar di atas menunjukkan bahwa data tersebut secara merata dan tidak membentuk pola tertentu. Maka data ini disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedasitas. Nah, selanjutnya yaitu uji hipotesis. Nah, di sini kita akan menginterpretasikan dari data yang sudah kita analisis tadi. Yang pertama yaitu pada model summary. Nah, di sini diketahui bahwa nilai R square yaitu sebesar 0,50571 atau 57,1%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variabel Y atau keputusan pembelian
sebesar 57,1% atau 0,571 itu dipengaruhi oleh variabel iklan radio atau X1, digital marketing atau X2, dan juga iklan radio atau X3. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, jadi pada variabel keputusan pembelian itu dipengaruhi sebesar 0,571 oleh variabel iklan radio, digital marketing, dan juga iklan koran. Selanjutnya yaitu pada tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA di sini diketahui bahwa nilai signifikasinya itu sebesar 0,046. Nah, yang mana angka 0,046 ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan ketiga variabel yaitu iklan radio, digital marketing, dan juga iklan koran memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen atau keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu pada tabel koefisien. Nah, di sini kita akan menganalisis secara parsial atau satu-satu seperti X1 iklan radio, X2, dan juga X3. Nah, pada variabel X1 atau iklan radio itu memiliki nilai p-value sebesar 0,641, yang mana angka ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel iklan radio itu memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu variabel X2 atau digital marketing. Di sini memiliki nilai p-value sebesar 0,008, yang mana angka ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel digital marketing memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Yang terakhir yaitu variabel X3 atau iklan koran. Nah, nilai p-value dari X3 atau iklan koran itu sebesar 0,638, yang mana angka ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan secara parsial variabel X3 atau iklan koran itu memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, ini tadi adalah hasil analisis dari regression linear hypothesis testing dan juga beserta interpretasinya. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan mengerjakan pada data logistik regression binary. Nah, sebelumnya di sini kita sudah memiliki data di Excel yaitu tentang age atau usia dan juga subscript. Nah, kita akan menganalisis apakah faktor usia itu mempengaruhi subscript. Sebelumnya kita blok semua data pada Excel. Nah, yang kita blok itu cukup angkanya saja. Kita blok. Ketik Ctrl C. Lalu kita paste ke SPSS. Nah, otomatis di sini sudah muncul data-data yang kita copy dari si Excel tadi. Sebelum kita analisis, kita akan menyesuaikan datanya terlebih dahulu, yaitu dengan ke bagian variable view. Kemudian pada nama ini kita akan mengubahnya menjadi X1 dan juga Y. Nah, di sini yang atas akan kita ubah menjadi X1 dan yang bawah akan kita ubah menjadi Y. Selanjutnya, setelah nama ini kita ubah, kita akan mengubah bagian desimal, bahkan kita jadikan 0, yang Y juga kita jadikan 0. Kemudian pada label
Nah, pada label di sini yang bagian X1 akan kita isi dengan variabel X. Kemudian pada label yang Y akan kita isi dengan subscript. Selanjutnya pada kolom yang values, nah untuk yang X1 atau usia ini tidak perlu kita isi. Kemudian yang bagian Y atau subscript akan kita isi. Yang pertama yaitu kita tulis value 0 seperti data yang sudah kita copy dari Excel tadi. Apabila 0 itu berarti no subscribe, dan apabila 1 itu subscribe. Maka di sini yang pertama kita tulis 0 dan labelnya itu no subscribe. Kemudian kita pilih add. Nah, yang kedua yaitu value kita tulis angka 1 dan yang label kita isi dengan subscribe. Lalu add. Nah, setelah kita isi semuanya, yaitu apabila 0 no subscribe dan 1 subscribe, kita pilih OK. Selanjutnya pada kolom measure, nah di sini akan kita ubah yang X1 atau X usia, itu kita ganti menjadi scale, dan juga yang Y atau subscript akan kita ubah menjadi nominal. Nah, setelah ini kita sesuaikan pada variabel view, kita kembali ke data view. Kita akan mulai menganalisis dengan cara kita klik yang analyze, kemudian kita pilih bagian regression. Lalu karena ini adalah binary logistik, maka yang kita pilih adalah binary logistik. Kemudian kita akan memasukkan variabel dependent dan juga covariance. Nah, variabel yang akan kita masukkan ke dependent adalah variabel Y atau subscript. Kita masukkan ke variabel dependent, dan juga yang X1 atau usia kita masukkan ke covariance. Lalu bagian ini kita pilih yang option. Kita centang yang nomor 2 dari atas sebelah kiri, yaitu Hosmer-Lemaitre Goodness, dan juga sebelahnya yaitu iteration history. Kita checklist, lalu klik continue dan juga klik OK. Nah, di sini otomatis hasil analisisnya sudah muncul. Oke, yang kita lihat yaitu pada ini bagian yang blok 1. Bagian yang blok 1 metode sama dengan enter. Yang pertama yaitu kita ke tabel model summary. Nah, pada tabel model summary pada Nagelkar R-square di sini menunjukkan angka 0,228 atau 22,8%. Nah, maknanya variabel X atau usia itu mempengaruhi variabel Y atau subscript sebesar 22,8% atau 0,228%. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, selanjutnya pada tabel Hosmer and Lemaitre test. Pada tabel ini yang kita lihat adalah pada angka disignifikan, ya, disignifikasinya yaitu sebesar 0,802. Nah, sebelumnya pada tabel ini kita itu memiliki
hipotesis, yaitu H0 dan juga H1, yang mana apabila H0 data yang kita gunakan itu fit dengan model, sedangkan H1 data yang kita gunakan itu tidak fit dengan model. Nah, adapun kriteria penerimaannya untuk bisa diterima atau H0, dia itu harus lebih besar dari 0,05. Nah, di mana pada penelitian ini, pada tabel Hesmer and Lemaitre test, itu menunjukkan signifikasinya sebesar 0,802 atau 80,2%, yang artinya dia memiliki value yang lebih besar dari 0,05, sehingga H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Sehingga data yang kita gunakan ini disimpulkan fit dengan model. Maksudnya adalah data yang kita gunakan ini cocok untuk dianalisis menggunakan regression logistic binary karena dia memiliki variabel dependent yang kategorikal. Nah, yang selanjutnya yaitu pada kolom pada tabel classification table. Pada bagian classification table yang kita lihat adalah overall percentage, yaitu sebesar 78,0 atau 78%, yang mana artinya dia ini memiliki kekuatan atau akurasi sebesar 78%, yang mana jika nilainya itu di atas 70, maka dia memiliki kekuatan atau akurasi yang baik. Jadi kesimpulannya dari tabel ini, yaitu classification table, kita melihat bahwa kekuatan atau akurasi prediksi dari analisis yang kita gunakan ini memiliki tingkat akurasi sebesar 78%, yang berarti tingkat akurasinya sudah baik. Selanjutnya yaitu pada variable in the equation. Pada variable in the equation yang kita lihat adalah pada nilai beta atau koefisiennya, dan juga dari nilai signifikasinya. Pada variabel in the equation, dia pada nilai beta atau koefisien age atau umur itu memiliki nilai yang positif, yaitu sebesar 0,128, sehingga nilai koefisien ini bersifat positif, yaitu meningkatkan probabilitas kejadian karena nilai koefisiennya positif. Kemudian pada nilai signifikasinya pada usia ini itu sebesar 0,019, di mana nilai signifikasinya itu harus lebih kecil dari 0,05. Jadi nilai signifikasi pada variabel in the equation ini sudah lebih kecil dari 0,05, sehingga interpretasinya pada age atau X1 usia itu memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap variabel Y atau variabel subscript. Nah, ini tadi adalah interpretasi dari data logistik binari, yaitu tentang usia, apakah usia itu mempengaruhi subscript ataukah tidak. Nah, yang terakhir yaitu machine learning. Nah, pada machine learning di sini kita akan menganalisis data untuk merekrut karyawan, yaitu dari responden yang ada, manakah yang layak untuk kita rekrut menjadi karyawan yang baru. Nah, di sini pada variabel view itu sudah muncul label dan value-nya masing-masing. Kita perbesar dulu supaya lebih mudah ketika membaca. Nah, di sini dijelaskan variabel-variabel
bahwa variabel-variabel apakah yang kita gunakan untuk menganalisis, diantaranya ada IQ, gender, ketelitian, kemudian optimis personality, pengalaman kerja, kemudian gelar akademik, sukses menyelesaikan soal matematika, fans Aldi Taher, dan juga skor kinerja karyawan atau performa. Nah, langsung saja pada value di sini ini juga menjelaskan apabila 0 bisa kita lihat di sini, apabila 0 itu male atau laki, dan yang 1 itu female, dan seterusnya. Kemudian kita analisis, kita kembali ke data view. Kita analisis dengan klik analyze, kemudian kita klik analyze, kemudian ke bagian neural network. Nah, di sini kita pilih yang multi-layer perceptron, dan yang biasanya sering digunakan itu juga multi-layer perceptron. Kita klik yang multi-layer perceptron. Nah, di sini muncul variabel-variabel yang akan kita masukkan ke dependent dan juga ke covariate. Yang faktor ini tidak perlu. Nah, yang akan kita masukkan ke dependent variabel yaitu performa atau skor kinerja karyawan. Kita masukkan ke dependent. Kemudian variabel yang lain atau sisanya akan kita masukkan ke covariate. Kita masukkan ke covariate. Masukkan ke covariate. Nah, setelah semua kita masukkan, kita ke bagian atas ini. Nah, di sini ada variabel, partition, architecture training. Nah, kita langsung ke bagian output saja. Kemudian kita akan centang pada bagian independent variable, yaitu pada bagian bawah ini, independent variable importance analysis. Nah, fungsinya kenapa kok kita centang, yaitu untuk mengetahui variabel manakah yang paling penting performanya. Selanjutnya kita pilih yang save. Nah, di sini kita centang yang bagian atas, yaitu yang save prediction value or category for each dependent variable. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Kenapa kok harus dicentang? Yaitu untuk mengetahui angka prediksinya. Setelah ini kita klik dan yang lain sisanya kita abaikan, lalu kita klik OK. Nah, otomatis di sini sudah muncul hasil dari multilayer perceptron. Lalu kita lihat pada bagian model summary. Kita lihat pada tabel model summary, yaitu pada training dan juga testing pada bagian percent incorrect prediction. Nah, itu seharusnya, angka ini tuh menjelaskan atau menunjukkan kesalahan pada prediksi. Nah, seharusnya itu kesalahan prediksi angkanya itu di bawah 30%, tapi pada tabel ini justru di atas 30%, yang mana pada bagian training itu sebesar 34,3%, dan bagian testing ini malah sebesar 53,3%, jadi lebih besar dari 30%, sehingga ini menunjukkan bahwa prediksi kesalahannya itu cukup besar, maka perlu kita perbaiki. Nah, sebelum kita perbaiki, kita akan lihat pada bagian tabel independent variable importance. Nah, angka-angka pada importance ini adalah
menunjukkan bahwa semakin besar angkanya, maka semakin penting juga variabel tersebut. Dan biasanya yang semakin penting itu angkanya di atas 0,2. Maka kita cari yang angkanya di atas 0,2, yaitu ini intelligent quotient atau IQ. Yang kedua yaitu pengalaman kerja, yaitu sebesar 0,237. Nah, sedangkan variabel lain seperti gender, ketelitian, kemudian sukses menyelesaikan soal matematika dan lain-lain itu di bawah 0,2, sehingga variabel tersebut tidak terlalu penting dalam penelitian ini. Nah, karena pada analisis ini perlu kita lakukan perbaikan, yaitu dikarenakan tingkat prediksi kesalahannya yang tinggi dan juga variabel-variabel yang tidak penting ini kita masukkan, maka kita kembali ke data view untuk menganalisis ulang. Nah, setelah kita lakukan analisis tadi, juga muncul variabel baru, yaitu ini prediction value. Nah, tapi di sini belum sesuai, maka akan kita sesuaikan atau kita ulangi dengan klik analyze, kemudian kita ke neural network dan juga pilih yang multilayer perceptron. Kita pilih yang type variables, karena tadi sudah muncul variabel-variabel manakah yang penting atau paling penting dalam penelitian ini, maka variabel-variabel yang tidak penting tadi kita keluarkan dan kita sisakan yang penting saja, yaitu EQ dan pengalaman kerja. Gender kita keluarkan, ketelitian kita keluarkan, terus kemudian personality, pengalaman kerja tetap karena merupakan variabel yang penting, kemudian memiliki gelar akademik, sukses menyelesaikan soal matematika, dan juga Fans Aldi Taher kita keluarkan. Nah, setelah pada covariate ini kita sesuaikan dan kita sisakan variabel yang penting, kita klik OK. Nah, otomatis di sini sudah muncul hasil output yang kedua. Dan kita lihat ke model summary. Nah, pada model summary, pada bagian training dan juga testing, yaitu pada percent incorrect prediction, angkanya itu sudah di bawah 30%. Sehingga prediksi kesalahannya itu sudah cukup baik. Yang dimaksudkan ketika di bawah 30%, maka itu sudah baik. Kemudian kita ke Nah, di sini juga pada independent variable importance, variabel-variabel yang muncul hanya variabel yang penting yang hanya kita masukkan, yaitu intelligent quotient atau IQ dan juga pengalaman kerja. Nah, setelah muncul seperti ini berarti menunjukkan bahwa analisis yang kita lakukan ini sudah benar. Kemudian kita akan menganalisis karyawan manakah yang akan kita rekrut, yaitu dengan kita lihat kembali pada data view. Setelah kita perbaiki tadi analisisnya, maka muncul variabel baru lagi, yaitu prediction value A. Nah, di sini sudah muncul prediksi-prediksinya. Nah, kemudian manakah dua karyawan yang akan kita rekrut, yaitu kita akan melihat melalui yang memiliki prediksi performa yang tinggi. Nah, pada bagian ini ya kan kita lihat pada hasil yang sudah kita analisis, yaitu prediction value A yang kedua. Setelah kita perbaiki, kita cari yang angkanya paling tinggi atau yang memiliki prediksi performa yang tinggi, yaitu pada sel yang terakhir ini yang menunjukkan angka 10, yaitu pada urutan 114 dan juga 115, karena mereka ini diprediksikan memiliki performa sebesar 10.
Nah, jadi pada kasus ini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita ingin melakukan atau ingin merekrut karyawan ataupun anggota tim, kita bisa melakukan analisisnya menggunakan machine learning seperti ini. Dan pada kasus kali ini, karyawan yang akan kita rekrut yaitu pada urutan 114 dan juga 115 dengan prediksi performa sebesar 10. Oke, sekian langkah-langkah pekerjaan dari linear regression prediction, linear regression hipotesis testing, kemudian logistic regression binary, dan juga machine learning. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.